Shalom, Bapak Ibu, keluarga besar GBI Medan Plaza. Saya bersyukur karena pada hari ini kita dapat ber-FA bersama-sama. Sebelumnya kita memulai FA kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini yang Kau anugerahkan bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai FA kami, berkati FA kami Tuhan, dari awal sampai selesainya Tuhan, Engkau berkati kami dimanapun kami berada, yang kami mendengarkannya, berkati kami Tuhan, biar kami boleh mendapat sesuatu yang baru dari Engkau Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Tema FA kita pada hari ini, janji Tuhan adalah perisai bagi kami, yang diambil dalam Mazmur 18 ayat 31. Saya bacakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan. Jadi janji adalah ucapan yang akan kita lakukan. Kita sebagai manusia adalah mudah bagi kita untuk berjanji. Namun untuk menepati janji itu tidaklah mudah. Karena banyak kita yang mengingkari janji. Sehingga membuat banyak orang kecewa karena nggak sesuai yang diharapkannya. Saya mengambil contoh dari pemuda yang berjanji hendak untuk menikahi seorang gadis. Ternyata janji itu tidak ditepatinya, ia malah berpaling ke lain hati dan meninggalkan gadis tersebut. Memang begitulah manusia, Bapak Ibu. Untuk berkata-kata itu sangatlah mudah. Tetapi untuk melakukannya, seringkali kita mengingkarinya. Kita tidak melakukannya. Saya ambil contoh berikutnya, Bapak Ibu. Ada sepasang kekasih yang melangsungkan pernikahan. Di mana pada saat pernikahan ada diadakan janji nikah. Janji nikah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, di mana keduanya berjanji akan hidup sama-sama baik dalam keadaan susah, senang, sehat, sakit, kaya, dan miskin, bahkan sampai maut yang memisahkan mereka berdua. Tetapi kenyataannya kita lihat begitu banyak perceraian di mana-mana yang terjadi pada saat ini. Jadi sering sekali janji manusia itu berujung pada kekecewaan, berujung kepada ketidakkepastian. Tapi saat ini kita melihat bagaimana dengan janji Tuhan kepada kita setiap anak-anaknya. Mari kita membaca di kitab 2 Petrus 3 ayat 9. Saya bacakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu, kita lihat dari firman Tuhan yang barusan kita baca. Seringkali kita manusia, kita menganggap Tuhan itu tidak menepati janjinya. Pada saat kita diperhadapkan hal yang tidak baik, kita merasa Tuhan ada di mana? Kenapa sepertinya tidak ada Tuhan? Kenapa sepertinya Tuhan tidak menjawab, tidak mendengar doa-doa kita? Tapi firman Tuhan dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam peluburan tanah.
di dalam Mazmur 12 ayat 7. Dituliskan, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah, tertulis di dalam Mazmur 12 ayat 7. Jadi Bapak Ibu, kalau janji manusia sering sekali kata orang ada udang di balik bakwan. Tetapi dikatakan di Mazmur, janji Tuhan adalah murni. Begitulah kasih Bapa yang sangat mengasihi kita. Ya, lewat janjinya tidak ada satupun janji yang tidak ditepatinya. Kita baca lagi di dalam kitab 2 Korintus 1 ayat 20. Saya bacakan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Seringkali Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kata penutup dari doa kita adalah amin dalam doa. Amin dalam doa itu mengungkapkan keyakinan kita akan kasih dan kesetiaan Allah serta kepastian janji-janjinya yang tadi dituliskan dalam 2 Korintus 1 ayat 20, di mana sebab Kristus adalah ya bagi semua janji-janji Allah. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita pernah ragu akan janji Tuhan. Biarlah kita tetap percaya kepada janji Tuhan. Tema kita hari ini, janji Tuhan adalah perisai bagi kami. Janji Tuhan adalah perisai bagi kita. Arti dari perisai adalah alat untuk melindungi diri. Ya, perisai adalah untuk menangkis, ya, sebuah senjata yang digunakan untuk menangkis sebagai pelindung kita dari serangan musuh. Ya, pada saat peperangan, maka kita memakai perisai untuk melindungi kita, untuk melindungi serangan dari musuh. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Banyak sekali musuh yang akan menyerang kita di dalam kehidupan ini, baik dalam persoalan secara pribadi, persoalan dari diri kita sendiri, persoalan dari keluarga, persoalan dari sahabat, tetangga, lingkungan yang tidak dapat kita kontrol, Bapak Ibu. Persoalan itu bisa datang, masalah itu bisa datang kapan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, dituliskan di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengonggong dan mencari orang yang dapat ditelannya. Musuh kita akan mencari kelemahan-kelemahan kita. Karena itu, Bapak Ibu, cara kita untuk menghadapi musuh kita memerlukan janji Tuhan. Kita memerlukan perisai dari Tuhan untuk melindungi diri kita. Bagaimana cara kita mengetahui apa saja janji Tuhan? Ya, ini lewat dalam membaca firman Tuhan dan berdoa. Bagaimana supaya janji Tuhan bisa menjadi perisai yang kuat untuk melindungi diri kita dari serangan musuh kita? Ya, ini ada 3 yang akan saya bagikan. Yang pertama, kita harus percaya janji Tuhan. Yang kedua, kita memperkatakan janji Tuhan. Ketiga, hidup di dalam janjinya dan melakukannya. Sebagai contoh, tokoh di dalam Alkitab saya ambil yakni dari Abraham di Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya,
demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6-nya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dari ayat yang barusan kita baca, Bapak Ibu, kita melihat ketika Tuhan membawa Abraham keluar dan berfirman bahwa akan memberikan keturunan seperti bintang-bintang banyaknya. Dan apa yang dilakukan Abraham? Di ayat 6-nya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ketika kita sudah membaca firman Tuhan, kita membaca janji Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya. Lalu kita lihat lagi dalam Kejadian 18 ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ya, dikatakan dalam kitab Kejadian 18 ayat 11 ini, Abraham sudah lanjut umurnya dan Sarah pun sudah mati haid. Secara dunia mungkin orang melihat tidak mungkin bagi Abraham dan Sarah akan mengandung Sarah. Ya, tetapi bahkan secara dunia kedokteran pun pasti tidak akan mungkin mengandung. Tetapi karena Tuhan yang sudah berfirman, kita lihat di Kejadian 18 ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, di Kejadian 18 ayat 14 dikatakan Tuhan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Bapak Ibu, mari dari Abraham kita belajar untuk percaya kepada setiap janjinya Tuhan. Jadi ketika kita dalam pergumulan, dalam persoalan yang berat, biarlah kita pertama-tama kita berdoa kepada Tuhan dan kita percaya sampai janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Jangan kita membiarkan iman kita digoyahkan dengan keadaan apapun, dengan situasi apapun, Bapak Ibu. Karena itulah sangat perlunya kita membaca firman Tuhan dan tetap berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa semakin hari kita semakin dikuatkan, semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita bisa membawa dampak, menjadi terang bagi sekeliling kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu, kerinduan saya biarlah lewat sharing firman Tuhan ini kita menyadari janji Tuhan bukan hanya sekedar janji Tuhan saja, seperti manusia pada umumnya yang hanya berjanji dan tidak melakukannya. Tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Saya bacakan di ayat terakhir, Bapak Ibu, Lukas 1 ayat 37. Saya bacakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu, apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, mari jangan kita menyerah kepada keadaan. Jangan kita menyerah kepada situasi, kepada kondisi. Tetapi biarlah kita senantiasa berharap, mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Sebab pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan, Bapak Ibu. Oke. Demikianlah sharing firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Mari saat ini kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan, di mana Tuhan kami belajar pada hari ini, janji-Mu adalah perisai bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan, apapun Tuhan, bagaimanapun keadaan kami Tuhan, kondisi kami Tuhan, situasi yang kami hadapi pada hari-hari ini, biarlah Tuhan kami senantiasa memegang kepada janji-Mu. Kami percaya kepada janji-Mu. Kami melakukan Tuhan janji-Mu itu Tuhan. Sehingga janji-Mu itulah menjadi perisai Tuhan di dalam kehidupan kami. Janji-Mu yang melindungi kami Tuhan. Sehingga iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin kuat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan pada saat ini buat teman-teman kami, buat saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada yang pada saat ini yang sedang ber-FA Tuhan. Bapa, kami berdoa jikalau ada teman-teman kami yang pada saat ini Tuhan, saudara kami yang sedang sakit, mari Tuhan, biarlah Tuhan oleh bilur-bilur Yesus kesembuhan mengalir Tuhan. Engkau membangkitkan Tuhan tubuh-tubuh mereka Tuhan yang lemah Tuhan, yang sedang Tuhan bergumul dalam keuangan. Bapa, kami berdoa Tuhan, mari Tuhan campur tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau membuka tikap-tikap di langit Tuhan, mencurahkan berkat-Mu Tuhan bagi setiap keluarga memerlukannya. Yang Tuhan yang sedang bersedih hati, mari Tuhan hiburkan setiap hati mereka Tuhan. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, kan berikanlah pekerjaan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, peliharalah seluruh kehidupan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sungguh berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.